kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saya langsung menuju ke Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Gubernur, Bu Khofifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Bu Gubernur, ini kita mendengar bahwa mungkin bukan hal baru, tapi bahwa Jawa Timur menjadi pusat penularan kedua setelah DKI Jakarta dengan angka positif COVID tertinggi. Apa yang kemudian bisa disampaikan dari sini, Bu Khofifah? Ya, jadi pada dasarnya kalau kita ingin memberikan penanganan secara cepat, maka menurut saya salah satu rumusnya adalah triple T. Satu, tes, percepatan tes, perluasan tes, tesnya secara masif, kemudian tracing secara cepat, dan kemudian treatment. Jadi tes, tracing, and treatment. Tiga-tiganya ini harus berjalan cepat. Kalau dilakukan tes secara cepat, terutama swab, maka akan segera dilakukan tracing secara masif, lalu treatment secara masif, insya Allah percepatan kesembuhan akan bisa kita capai. Nah, ini misalnya beberapa klaster ini kan sebetulnya kira-kira 2 minggu terjadi sebelum PSBB. Hanya saja data ini kemudian keluar setelah PSBB. Kami sebetulnya 4 hari yang lalu sudah dapat ini Bu, data-data yang dulu sempat di PCR ini yang positif, kira-kira total nanti Surabaya itu 714, ini 4 hari yang lalu. Jadi kami sudah ngitung kapan ya 714, ternyata hari ini kita tembus kalau di Surabaya 741, bukan 714 malah 741. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa kita harus bersinergi, sinergi. Kecepatan kita melakukan tes dari suspek yang sudah kita temukan menjadi sangat penting. Setelah tes, pastikan kemudian swab. Hari ini reagen kita sangat cukup. Tetapi bahwa kecepatan PCR tes kita ini yang tadi sore, saya baru melakukan koordinasi dari 4 lembaga lab yang dulu sudah disupport oleh Kementerian Kesehatan, ditambah lagi dari gugus tugas ada 6, kemudian tadi ditambah lagi dari BUMN ada 3 yang insya Allah siap mungkin dalam 2-3 hari lagi, tambah lagi rumah sakit swasta yang juga punya 2 PCR test. Jadi total hari ini ada 8 PCR test, kira-kira kalau semua dilakukan optimasi sehari bisa 1.564 PCR test. 1.564 PCR test. Kami juga tadi koordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Pusat, Pak Doni Monardo, kami ingin mendapatkan semacam auto-reader yang bisa melakukan rapid PCR test. Kalau rapid PCR test dia bisa membaca dengan cepat, maka percepatan dari swab itu akan mempercepat kita tracing. Percepatan tracing akan memberikan kecepatan kita melakukan treatment. Kapan ini cepat, insya Allah ini akan memberikan dampak secara lebih signifikan untuk bisa mencegah bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi rapid PCR test itu selain cepat juga akurat karena PCR bukan rapid test biasa. Saya ingin bertanya Ibu, siapa yang diprioritaskan untuk melakukan PCR atau swab test ini? Jadi begini, sesungguhnya koordinator masing-masing gugus tugas adalah kabupaten kota. Tetapi kita di Pemprov itu juga support. Pertama adalah koordinasi kami menyiapkan katakan rumah sakit rujukan. Terus kita koordinasikan dari 44 terakhir kemarin 99 rumah sakit rujukan. Nah ini menjadi sangat penting karena di dalam radar COVID-nya jatimprov.go.id kita sebetulnya pada posisi di mana kita bisa klik di situ ada rumah sakit rujukan apa, bednya yang available berapa, katakan ventilatornya ada berapa, negatif pressure-nya ada berapa, sebenarnya sudah terpetakan. Relatif orang kemudian tidak mencari-cari, saya harus mencari tempat perawatan pelayanan di mana misalnya. Kemudian kita melihat bahwa tren dari PDP ini menjadi penting. PDP mulai kemarin itu trennya 68% itu bisa terkonfirmasi positif. Ini yang saya tadi malam minta diurai betul. Jadi PDP pun kalau tadinya kita minta isolasi mandiri karena trennya 68% kemungkinan terkonfirmasi potensial terkonfirmasi positif, maka saya minta bahwa ini kita sudah siapkan rumah sakit darurat. Kira-kira kita bisa siapkan 500 bed untuk Surabaya dan sekarang juga sedang disiapkan jelang PSBB
PSBB di Malang, kebetulan Kota Malang juga punya rumah sakit baru yang kita sudah koordinasikan untuk disiapkan menjadi rumah sakit darurat di Malang Raya kalau ini PSBB keputusan Menkes turun. Jadi ini harus dikomunikasikan secara lebih luas lagi. Kalau tadinya isolasi mandiri, sekarang ini ada kekhawatiran mereka boring di rumah. Jadi kalau misalnya mereka di dalam satu tempat di mana ada proses psikososial terapi, imunitas mereka bisa terjaga, dan seterusnya. Jadi yang 68% itu jadi sembuh, bukan terkonfirmasi positif. Baik, Bu Gubernur, terakhir pertanyaan saya, Bu. Kita punya PR lagi OTG. Ya, saya baru saja wawancara dengan Pak Erlangga, Universitas Erlangga, epidemiologi, Windu Purnomo, menyatakan bahwa ada catatan PSBB di Jawa Timur tidak ketat. Ada penyekatan-penyekatan memang, tapi kemudian penyekatan itu bisa dihindari oleh para pengguna kendaraan, entah itu motor atau mobil, yang bertujuan untuk bekerja ataupun mudik. Sehingga mereka lewat jalur tikus. Bagaimana Ibu menjawab ini? Betul, betul. Betul, jadi begini, ada 8 titik penyekat atau checkpoint itu antar provinsi. Pak Dr. Windu betul itu. 1 adalah checkpoint dari Bali ke Banyuwangi. 7 adalah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Paling banyak, hampir 60% itu adalah di checkpoint Tol Ngawi. Setelah itu Tuban. Nah, yang 5 ini memang potensial jalur-jalur tikus. Ya, artinya mereka banyak titik-titik di mana kita harus lakukan koreksi bersama. Kemarin misalnya kami rapat. Apakah misalnya tim dari masing-masing dinas yang bertugas dan tim dari TNI Polri, apa kita membagi 3 atau sampai 4 shift? Kita sampai ngitung kekuatan Satpol PP di titik-titik itu ada berapa? Kekuatan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, kekuatan TNI Polri. Berapa banyak perkuatan yang harus kita kirim ke sana supaya mereka tidak lost. Jadi kan mereka tahu, oh ini jam-jam mungkin masih istirahat, mungkin sholat, karena aparaturnya mungkin mereka tahu ini lagi kosong dan seterusnya. Itu memang terjadi. Tetapi bahwa untuk observasi di desa, sebenarnya kami sebetulnya sudah memiliki 87% dari 77.024 desa dan kelurahan. Nah, sekarang ini sudah lebih 5.000 yang dikarantina di desa. Tetapi saya juga ingin sampaikan, kalau di hulunya itu clear, artinya sekat di hulu itu clear, maka kami lebih mudah lagi untuk menerima saudara-saudara kami yang baru pulang. Kalau Mas Aiman, mereka adalah KTP Jawa Timur. Mereka sudah masuk wilayah Jawa Timur, saya bilang jangan disuruh kembali. Karena ini sudah masuk wilayah Jawa Timur, maka tugas kita memberikan proteksi. Jadi hulunya kan mereka ini banyak yang dari Jabodetabek. Sama halnya ketika ada mahasiswa yang pulang kemarin dari Madinah. Kita menjemput dari Suta, kita kemudian minta diobservasi. Lalu pekerja migran Indonesia, kita ini tiap minggu 2 sampai 3 kali menerima pekerja migran. Mereka saudara kita. Lalu kita memberikan rapid test, kita memberikan gelang penanda bahwa mereka memang harus mengikuti protokol untuk observasi di desa atau kelurahan masing-masing. Kemungkinan bulan Mei ini kita akan mendapatkan 8.000 PMI. Kemarin 375 dari Malaysia dan Hong Kong. 4 hari lalu ada 220-an. Jadi semuanya memang harus kita lihat bagaimana kita bersama-sama memberikan proteksi kepada warga kami gitu. Baik, dan tentu ini menjadi tadi Bu katakan sebuah koreksi yang artinya kemudian akan diperbaiki dan dicari kemudian kelemahan-kelemahannya untuk kemudian diperbaiki. Semoga terus turun Ibu, ada signifikan dari PSBB yang kemudian diperpanjang di Surabaya dan Malang yang akan kemudian PSBB. Dan kemudian tetap bisa membantu mereka yang kemudian perlu bantuan terkait hal ini. Lancar semuanya. Terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang telah bergabung bersama kami di Kompas TV melalui acara Sapa Indonesia Malam. Sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan